Hai hai hai, masih bersama saya, Spiritual Cinta Sejati. Hai bro, di balik senyum manisnya seorang wanita menyimpan rahasia yang tak terduga. Sebagian pria jarang bisa mengontrol pikiran wanita. Seringkali menjadi sebuah misteri yang susah dipecahkan. Dalam dunia psikologi yang misterius, tersembunyi rahasia gelap tentang mengontrol pikiran wanita. Dan trik ini sangat bahaya dan bahkan terlarang. Langsung saja bro, saya sampaikan trik psikologi terlarang untuk menghipnotis dan mengontrol wanita. Namun apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan tonton sampai selesai biar tidak salah paham. Tetapi ingat, kekuatan ini harus digunakan dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab ya. Mari kita telusuri bersama dalam video ini. Karena 99% dari mereka mengandung bahaya yang mungkin tidak Anda sadari. Langsung saja bro. 1. Carilah wanita yang sedang membutuhkan teman. Dalam arti teman curhatan untuk keperluan si wanita. Mengamati wanita yang sedang berada dalam kondisi terpuruk bukanlah tanda kelemahan, melainkan kesempatan emas untuk membangun ikatan yang kuat dan memahami pikiran mereka dengan lebih dalam. Alih-alih mengambil kesempatan untuk merendahkannya atau bahkan membulinya, mereka yang tengah keterpurukan. Bijaksanalah untuk memberikan bantuan dan dukungan. Wanita yang merasa didukung di saat-saat sulit akan menjadi teman yang setia dan berharga di masa depan. Dengan memilih untuk mendekati dan membantu wanita saat masa-masa sulit atau sedang lemah, mereka mencerminkan kebaikan Anda. Tindakan ini membangun fondasi yang kokoh untuk memahami mereka secara lebih mendalam, sehingga memungkinkan Anda untuk mengontrol dan interaksi dengan cara yang lebih efektif. Yang kedua, ngomongin kebaikan orang. Daripada mengkritik atau bahkan membuat seseorang langsung dalam konteks menjelekkan, strategi yang jauh lebih efektif adalah dengan mengomongkan kebaikan mereka di belakang. Tindakan sederhana ini hanya dapat diciptakan dalam suasana yang lebih positif, tetapi juga membantu membangun kepercayaan dan keterbukaan dari orang yang kita ajak bicara atau si wanita tersebut. Mengapa ini begitu berpengaruh? Karena ketika seseorang mendengar bahwa kebaikan mereka diakui dan dihargai, hal itu menimbulkan perasaan positif yang mendalam. Menggunakan trik psikologi sederhana ini, wanita akan merasa lebih nyaman dan lebih terbuka untuk berinteraksi dengan Anda. Karena mereka merasa dihargai dan dipahami.
Untuk yang ketiga, tunjukkan kelemahan. Sebagai manusia, seringkali kita cenderung menyembunyikan kelemahan kita dari seorang wanita karena takut bahwa hal itu akan membuat kita terlihat lemah atau tidak kompeten. Namun paradoksnya, dengan menunjukkan kelemahan kita dengan tulus di depan wanita, justru dapat membuat mereka merasa lebih nyaman dan percaya pada kita. Ketika Anda menunjukkan kelemahan, Anda memberikan sinyal kepada orang lain bahwa Anda adalah orang yang jujur dan autentik. Jadi, janganlah takut untuk menunjukkan sisi lemah Anda di depan seorang wanita. Hal ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru merupakan langkah pertama menuju kekuatan yang lebih besar dalam hubungan interpersonal. Dengan demikian, Anda dapat menggunakan trik psikologi ini untuk memudahkan Anda mengontrol interaksi dengan lebih baik. Untuk yang keempat, minta bantuan dengan tunjukkan keuntungan. Seringkali ketika kita meminta bantuan kepada seorang wanita, kita cenderung terjebak dalam paradigma meminta belas kasihan. Namun, trik psikologi yang terlarang ini mengajarkan kita untuk berpikir di luar kotak dan menunjukkan kepada wanita bahwa membantu Anda akan memberikan keuntungan yang nyata bagi mereka. Saat Anda meminta bantuan, tunjukkan kepada wanita tersebut bagaimana mereka akan mendapatkan manfaat dari membantu Anda, atau bahkan mendapatkan rasa prestis atau penghargaan atas kontribusi mereka. Jadi, janganlah ragu untuk menggunakan trik psikologi terlarang ini saat meminta bantuan kepada wanita. Mereka akan melihat Anda sebagai seorang yang cerdas dan peduli, yang memahami nilai-nilai timbal balik dalam hubungan interpersonal. Untuk yang kelima, isolasi. Isolasi dalam konteks ini tidak selalu berarti memisahkan seseorang secara fisik dari lingkungan mereka. Namun, isolasi dapat juga berupa memisahkan seseorang secara emosional atau fisiologis, membuat mereka merasa terputus dari dukungan atau panduan yang biasanya mereka percayai. Dengan mengisolasi seseorang dari lingkungan mereka, Anda dapat menciptakan situasi di mana mereka lebih rentan dan lebih mudah dipengaruhi. Pada akhirnya, mereka membuat Anda akan lebih mudah mendapatkan apa yang Anda inginkan dari si wanita tersebut. Namun penting untuk diingat bahwa konsep isolasi ini dapat sangat berbahaya jika digunakan dengan tidak bijak. Yang keenam, jangan jadi jago dalam berdebat. Keahlian dalam berdebat seringkali dianggap sebagai hal yang keren dan mengesankan. Tapi realitasnya, menjadi jago debat dapat membuat orang enggan untuk berbicara dengan Anda. Sebaiknya atau lebih baik untuk menunjukkan kelebihan Anda melalui fakta dan perbuatan yang nyata. Dalam konteks hubungan interpersonal, kemampuan berdebat tidak dianjurkan. Kemampuan untuk mendengarkan dan berempati jauh lebih berharga daripada kemampuan untuk memenangkan argumen dari seorang wanita. Dengan mendengarkan dengan penuh hati
dan perhatian, serta menghargai pendapat orang lain, Anda akan menciptakan hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan wanita. Untuk yang ketujuh, ngeramahin dan memberi perhatian khusus. Kunci untuk menghipnotis dan mengontrol pikiran wanita terletak pada keahlian dalam berkomunikasi dan memberikan perhatian khusus. Dengan menjadi orang yang ramah dan memberikan perhatian khusus pada wanita, Anda dapat membuat mereka merasa lebih dekat dan spesial. Ketika Anda menunjukkan minat dan perhatian yang tulus pada wanita, Anda menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan mereka, si wanita. Hal ini membuat mereka merasa dihargai dan dihormati, yang pada akhirnya membuat mereka lebih mungkin untuk mengikuti arahan dan keinginan Anda. Ingatlah, teknik-teknik ini sangat berbahaya jika digunakan dengan tidak benar ya bro. Gunakanlah dengan bijak dan hanya untuk hal-hal yang positif. Semoga video yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk bro semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share agar bermanfaat kepada orang lain. Saya akan terus selalu mengedukasi tentang dunia percintaan. Masih bersama saya, Spiritual Cinta Sejati. Terima kasih.